Raksasa tambang Amerika rebut harta karun emas di Papua. Prabowo turun tangan. Therefore, we are determined to strengthen our defense, and that's exactly the key word. We have stated that we will defend our territory with every means in our disposal. Oleh sebab itu, beberapa aset-aset besar yang kita miliki seperti Freeport yang sudah 50 tahun dimiliki oleh Freeport McMoran dari Amerika. Apa yang kita inginkan dari pengambil alihan ini adalah industrialisasi. Banknya ada di negara kita, di Papua, smelternya, industrinya ada di Jepang, smelternya, industrinya ada di Spanyol. Kita nggak dapat apa-apa, kita nggak dapat apa-apa. Halo sahabat Bagi Media, sudah gila, Amerika kembali merebut tambang emas Indonesia di Papua. Dengan ini membuat Prabowo turun tangan untuk menghadapi negara tengil itu. Harta karun emas hingga bertonton dicuri oleh Amerika dengan gaya elitnya. Ini membuat Jokowi dan Prabowo marah besar. Sahabat Bagi Media, perusahaan tambang asal Amerika Serikat yakni Barrick Gold berencana memperluas eksplorasi untuk menambah cadangan emas dan tembaga di seluruh kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Adapun salah satu perluasan eksplorasinya ada di Indonesia. Indonesia menjadi tujuan utama negara-negara serakah itu untuk mengeruk harta karun sebanyak-banyaknya agar negerinya kaya. Dengan mendatangi Indonesia, Amerika akan mendapatkan kekayaan yang sangat besar. Dari Papua lah negara Amerika hidup dan maju bertahun-tahun. Sungguh licik dan membuat Mimin geram dan ingin Mimin kirimkan rudal nuklir. Sahabat Bagi Media mengutip Bloomberg, menurut tim eksplorasi Asia Pasifik, Barrick Gold disebut tengah mencari endapan di sepanjang sabuk mineral dengan luas yang membentang dari Pakistan hingga Papua Nugini. Saat ini, Barrick Gold sendiri diketahui tidak memiliki kegiatan eksplorasi yang terkonfirmasi di Indonesia. Tetapi tentu saja itu bagian dari evaluasi pada tahap ini. Indonesia berada pada jalur eksplorasi perusahaan antara dua aset utama Barrick Gold di kawasan Asia Selatan dan Pasifik, yakni tambang emas Porgera di Papua Nugini dan tambang-tambang emas Reko Dik di Pakistan. Berada di jalur cincin api atau Ring of Fire, Indonesia diketahui memiliki sumber daya yang melimpah termasuk nikel, tembaga, dan emas, dan menjadikannya pemain utama untuk proyek-proyek penting untuk produksi kendaraan listrik dan logam mulia. Maka dari itu, Jokowi ngotot lakukan hilirisasi di dalam negeri agar Indonesia menjadi kaya dan mampu menyalip negara-negara tengil itu. Negara-negara yang hanya merampas, maling, mencuri harta Indonesia. Buktinya, dahulu seperti zaman penjajahan dan yang terbaru adalah Timur Leste yang berpisah dari Indonesia karena pengaruh Australia. Dan sekarang negara Timur Leste jadi miskin dan tidak mempunyai apa-apa karena hartanya telah direnggut oleh Australia. Sahabat Bagi Media, kembali ke topik si maling emas. Maling memang tidak mau teriak maling. Ini sih kalau Mimin analisis bisa disebut maling modern atau maling dengan gaya. Maling kok punya gengsi. Nggak boleh fitnah tentunya, karena fitnah itu dosa. Kembali ke topik. Sahabat Bagi Media, selain itu, Indonesia saat ini juga telah menjalankan kebijakan yang dirancang untuk menjaga kekayaan mineral tersebut di dalam perbatasannya.
Dengan membatasi ekspor dan mendorong lebih banyak pemrosesan di dalam negeri, terbaru pemerintah RI telah menandatangani aturan pelarangan ekspor biji bauksit. Dengan komoditas lainnya, termasuk salah satu komoditas menjadi incaran Barrick Gold. Tembaga juga diharapkan akan segera dilarang ekspor langsung konsentratnya. Data terbaru survei Geologi Amerika Serikat mencatat Indonesia masuk dalam 10 negara paling kaya tembaga dengan cadangan logam tembaga Indonesia mencapai 24 juta ton atau sekitar 3% dari total cadangan global. Publikasi yang sama menyebutkan produksi logam tembaga Indonesia tahun 2021 mencapai 810 ton. Naik signifikan dari 505 ton pada tahun sebelumnya. Untuk komoditas emas, Indonesia juga merupakan salah satu negara paling kaya. Data USGS menyebutkan cadangan emas RI mencapai 2.600 ton atau nyaris 5% total cadangan global. Saat ini sejumlah perusahaan asing yang ikut menambang emas dan tembaga di Indonesia termasuk Freeport, Ems, Moran, Newmont, dan Newcrest. Dua yang disebutkan terakhir telah berhenti keluar setelah saham perusahaan yang beroperasi di Indonesia diakuisisi oleh usaha lokal atau pengusaha lokal. Hehehe, kasihan sekali negara Amerika tidak bisa menguasai tambang Indonesia berkat kepemimpinan Jokowi. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia mampu menghadapi hegemoni negara barat ini? Jangan lupa cor-bacor di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka!